Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Julia Pusa Putri, NIM 05550468. Di sini saya akan membuat tugas 3 komputer 2. Soal pertama yaitu diketahui data hasil ujian dua kelompok belajar yang berasal dari data pagitan berikut. Pertanyaan pertama adalah A. Gunakan R untuk menghitung rata-rata ragam dan simpangan baku hasil ujian dua kelompok belajar tersebut. Di sini kita menggunakan fungsi min untuk mencari rata-ratanya, for untuk mencari ragamnya, dan SD untuk mencari simpangan bakunya. Hasil yang diperoleh adalah untuk kelompok pertama yaitu rata-rata 70,2458, untuk ragam adalah 420,0627, dan untuk simpangan bakunya adalah 20,49543, serta untuk kelompok duanya adalah rata-rata 75,5939, ragamnya 209,5132, dan simpangan bakunya adalah 14,474,457. Lalu, ambillah sebuah sampel secara acak sebanyak 50 mahasiswa untuk kelompok 1 dan 65 mahasiswa untuk kelompok 2. Kemudian hitung rata-rata ragam dan simpangan baku sampelnya. Bandingkan dengan hasil nomor. Kita tetap menggunakan fungsi yang sama untuk sampel 1 dan sampel kedua. Untuk mencari rata-ratanya kita menggunakan min, untuk mencari rakamnya kita menggunakan, dan untuk mencari simpangan bakunya kita menggunakan D. Hasil yang diperoleh dari sampel kelompok 1 yaitu rata-rata menjadi 69,516, rakamnya menjadi 431, 1715 dan semangat bakunya 20,7467. Dan untuk sampel keduanya adalah rata-ratanya menjadi 73,6738, lalu untuk ragamnya adalah 47,5919, dan simpangan bakunya adalah 15,73505. Lalu untuk yang C adalah ujilah pada data sampel kelompok 1 hasil sampel nomor B apakah menerima atau menolak. Nah, untuk mencari nilai HA-nya kita menggunakan t-test result, yaitu t-test sampel dari sampel yang B menjadi t-test dari sampel K1, lalu MU-nya adalah 70 dan conference levelnya adalah 0,95. Maka hasil yang diperoleh adalah data sampel yang pertama dan data sampel yang kedua. Kesimpulannya adalah statistik sama dengan minus 2,649. Lalu derajat kebebasannya adalah 49 dan p-value-nya adalah 0,0180. Karena p-value yang dihasilkan adalah kurang dari 0,05, maka bernilai menolak HO.
sebaliknya rata-rata sampel kelompok satu secara signifikan berbeda dari 70, lebih rendah berdasarkan interval kepercayaan 95%, yang tidak mencakup 70. Lalu soal yang nomor 2, buatlah box plot yang menggambarkan pola hasil ujian dua kelompok belajar tersebut. Box plot yang dihasilkan adalah seperti ini. Kita menggunakan fungsi, kita tulis untuk kedua fungsi seperti nomor 1, variabel K1 dan variabel K2, sampel K1 dan sampel K2. Lalu untuk melakukan data untuk box plot, kita menggunakan fungsi data box. Lalu untuk membuat box plotnya kita menggunakan fungsi box plot. Lalu ujilah dengan analisis seragam satu arah apakah kelompok yang berbeda memberikan hasil nilai ujian yang berbeda. Jelaskan hasil outputnya. Untuk menunjukkan distribusi nilai ujian kedua kelompok, kita menggunakan data box, menggunakan fungsi ANOVA result yang menghasilkan kelompok 1 memiliki median sekitar 65 dengan rentang interkuartil yang lebih lebar sekitar 50 sampai 80, menunjukkan variabilitas yang lebih tinggi. Lalu untuk kelompok 2 median sekitar 75 dengan interkuartil yang lebih sempit sekitar 65 sampai 85, menunjukkan variabilitas yang lebih rendah. Secara visual, kelompok 2 tampak memiliki nilai rata-rata yang lebih tinggi dan lebih konsisten dibanding kelompok yang pertama. Asumsi ANOVA data berdistribusi normal varian sama dan sampel data adalah independen. Sekian dari saya.